Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmita Armi Ismail dengan NIM 9414230075. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 2 dari Bapak Bobi Rantaupayu SSI ME. Baik, di video kali ini saya akan melakukan uji cow dari data panel untuk menentukan model apakah menggunakan random effect atau menggunakan FEM dan CEM. Ya baik, jadi di sini saya telah menyediakan data panel yang saya ambil dari Provinsi Jawa Barat. Baik, selanjutnya data yang sudah saya sediakan ini saya blok dan saya salin. Kemudian saya masuk ke views. Jadi di sini kita masuk pada balance panel. Kemudian start data yang kita 2023, kemudian data saya berjumlah 27. Kita masuk ke quick. Kemudian edit. Nah, data yang sudah saya salin dari Excel tadi saya tempel di sini. Di sini. Untuk seri 1 saya ganti dengan POV atau tingkat kemiskinan. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pengangguran terbuka. Dan yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji cow. Ini kita blok dulu, kemudian kita masuk kanan as question. Kemudian di sini C-nya kita pindah ke panel options. Kemudian kita pilih fixed. Kemudian kita masuk pada view. Ini adalah hasil dari uji cow. Selanjutnya kita masuk pada uji Hausman. Sama kayak. Kemudian masuk ke view. Jadi ini adalah hasil dari Hausman test. Selanjutnya kita masuk pada uji Lagrangian multiplier. Jadi ini adalah hasil dari uji Lagrangian multiplier. Selanjutnya kita masuk pada pengujian asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Kita pergi ke quick, kemudian grup statik, masuk pada correlation. Setelah itu kita close dulu yang tadi. Kemudian kita blok POV, PPE, dan TPT. Open, kemudian as question. Sama seperti yang tadi, hanya memindahkan C saja. Kali ini kita tambahkan dengan absolute reset di depan C. Kemudian langsung OK saja. Ini adalah hasil dari uji multikolinearitas. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Dan setelah itu ada uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk mengecek apabila terdapat
dependensi dalam data panel. Ya, baik, jadi itulah pengolahan datanya. Selanjutnya kita masuk pada interpretasi. Untuk interpretasi data yang sudah saya olah tadi, saya sudah masukkan ke Word dan saya presentasikan setelah mengolah datanya. Ya, baik, selanjutnya kita masuk pada interpretasi dari hasil-hasil data yang sudah saya olah tadi. Jadi yang pertama itu ada hasil dari uji Chow. Jadi nilai probability yaitu sama dengan 0,000, maka lebih kecil dari 0,5. Jadi data yang kita pilih yaitu data FEM. Kemudian yang kedua ada hasil uji Hausman. Nilai probability yaitu 0,8006, lebih besar dari 0,05. Jadi model yang kita pilih yaitu REM. Kemudian yang ketiga ada uji LM atau Lagrangian multiplier. Nilai probability yaitu 0,0002, tandanya lebih kecil dari 0,05, maka yang terpilih adalah model REM. Berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini yaitu menggunakan model REM. Selanjutnya kita masuk pada hasil uji asumsi klasik. Model yang terpilih adalah REM, maka dari uji asumsi klasik harus dilakukan uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikoliniaritas, heteroskedastisitas, kemudian normalitas data, dan autokorelasi. Yang pertama ada hasil uji asumsi klasik. Koefisien korelasi PE dan TPT sebesar 0,33605. Tandanya lebih kecil dari 0,85. Ini menunjukkan korelasi yang sangat lemah dan negatif antara kedua variabel. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikoliniaritas atau lolos uji multikoliniaritas. Kemudian yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Dari tabel di atas, nilai probability p-value untuk semua variabel C, PE, dan TPT lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan tidak ada variabel yang signifikan secara statistik dalam memperjelas varians dan residual. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga ada uji normalitas data. Nilai probability Jerquibert sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal lolos normalitas. Kemudian yang keempat ada uji autokorelasi. Nilai probability sebesar 0,1221 atau lebih kecil dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi. Selanjutnya kita masuk pada persamaan regresi data panel. Kemudian yang berikut ada uji F. Kemudian yang terakhir yaitu ada uji koefisien determinasi. Ya, baik, jadi itulah hasil pengolahan data dari saya dan interpretasi. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.